seperti rebel lah, punya jiwa rebel, pengen bikin band yang super distorsi pada saat itu kan 2001. Kemudian saya pernah terinspirasi sama band-band pendahulu juga seperti Berhala, kemudian ada Deadson, ada Amok. Nah kan, jadi apa ya, jadi gregetan apalagi dengan aksi-aksi panggung mereka tuh ya, walaupun dengan sound system seadanya waktu itu, tapi itu luar biasa apa ya, menarik perhatian saya secara pribadi kan. Coba nulis di situ pada saat ada seseorang yang ingin keluar dari lingkaran itu, tapi memang susah karena dia sudah merasakan kenikmatan harta dan yang lain-lainnya. Dari situlah Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Un Yuniar di podcast Satu Kata, masih di kanal Musik Corner. Nah, kali ini saya kedatangan tamu sebenarnya berempat, tapi berdua aja datang. Dia adalah Parkinson. Kalau ada mereka berdua ni adalah kawan lama saya. Lama kali pukul. Gua Jepang belum masuk Indonesia tu, kami dah kawan dah. Dua-dua. Tapi masih muda pula gitu. Masih muda. Tenang ya, awet muda kita. Amin. Amin. Kalau mau panjang lebar, kita kenalan dulu sama abang kita yang di depan saya ni. Boleh kita kenalan Cikgu dan Bang Ijam. Siapa dulu ni yang mau kenalan Ijam diri? dulu lah. Boleh lah. Siapa-siapa je pun boleh. Paling ganteng. Ini kameranya Bang. Parkinson. Jadi aku lo kenalkan diri. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izam Kalbi, biasa dipanggil Izam, dan saya di sini sebagai vokalis Parkinson. Oke. Janganlah pakai Kurang dikit lah. Jangan. Agak malu-malu. Ini yang teknik apa, krokodil tuh. Sedikit ya. Tidak. Bukan yang andalan kau tuh kalau latihan. Ngeri. Lanjut Bang Usri. Udah cukup. Kalau almarhum gede tuh Quick. Oke, Cikgu pula. Oke, Cikgu. Gusri Fleksibel. Nama lengkap, nama kalau misalnya nama di akta kelahiran Hana Gustrianus. Tapi lebih familiar dipanggil Gusri. Nah, kalau di tempat kerja dipanggil Pak Gus. Pak Gus. Pokoknya nyentrik, dan di tempat kerja semua pada kenal sama Pak Gus. Ya. Siapa tak kenal Pak Gus? Dah lah. Tak bisa cakap lah udah. Tak Ada bisa. jenggot, ada botak, main metal, Cikgu lagi kan. Cikgu lagi. Lama tak jumpa Cikgu ni. Ada berapa tahun aku tak jumpa Cikgu ni. Ketemu di media sosial lah. Bertelepon-telepon sih sering. Tapi ya tatap muka baru inilah lama. Sehat Cikgu Jam? Alhamdulillah Puji sehat. Tuhan, sehat. Alhamdulillah tadi ada gak hujan tadi tu ya? Alhamdulillah. Hujan tak dari sana? Tanjung Hulu hujan. Tanjung Hulu hujan. Lumayan. 4 jam? Dapatlah bahasa-bahasa Dapatlah kata. sikit-sikit dah. Alhamdulillah. Maklum lah kabut asap ni tiap tahun ni. Penyakit kita ni. Tolong. Hujan buatan boleh lah. Emang hujan buatan tadi? Tak ada. Itu hujan baca doa tu. Katanya ada garam-garam ditabur-tabur. Tak tahulah garam mana yang ditabur. Jangan sampai garam-garam yang lain. Supaya hari Senin budak masuk sekolah lagi. Amin. Mudah-mudahan sekolah. Tapi SMA libur tadi. Masih libur ya? SMA libur. Okey. Kita mau apa sih? Macam biasa lah dulu. Bang, Parkinson ni, ni Parkinson ni band boleh aku bilang band tua. Ya boleh, memang tua sih. Band tua tapi Band lama, band senior. Pokok band jadul bukan enggak band jadul. tapi tua deformi, deformi ya. Deformi. Aris. Ya mang. Dedengkot. Suhu apalah pokok macam-macam lah bahasanya. Bang Gusri, boleh kita cerita Parkinson sedikit ni. Parkinson ni berdiri sejak kapan apa? Ya, kalau Parkinson ini udah tahun 2006. Nah, berdirinya itu tahun 2001. Nah, awal-awal aku masih kuliah. Ya seperti rebel lah, punya jiwa rebel, pengen bikin band yang super distorsi pada saat itu kan 2001. Kemudian saya pernah terinspirasi sama band-band pendahulu juga seperti Berhala, kemudian ada Deadson, ada Amok. Nah kan, jadi apa ya, jadi gregetan apalagi dengan aksi-aksi panggung mereka tuh ya, walaupun dengan sound system seadanya waktu itu, tapi itu luar biasa apa ya, menarik perhatian saya secara pribadi kan. Kemudian di
2001 itu ya mencari personil. Ya kalau aku tuh di gitar. Kemudian ada Pak Degeri di vokal waktu itu. Kemudian ada Ateng Padang main di drum. Kemudian untuk basis sering ganti-ganti mulai dari Arif Berhala. Kemudian ada Buno dan banyak lagi. Banyak lagi. Berapa kali lah bongkar pasang tuh? Sering, nanti kita cerita. Oke, nah ini aku suka nih. Sambil kan. Tapi ngomong-ngomong dengan Jerry sama Ateng tuh masih ada di Pontianak gitu? Komunikasi putus di media sosial nggak punya. Tak ada. Kemudian Sian budak tuh. WA pun pernah ketemunya. Tanya ada nih ngapa pula kalian Kalau ketemu sama si Gary pun, oi Pak, dengan tasnya kan. Ya paling udah berpapasan di jalan. Habis Di itu mana adalah ketemu kemarin? Di Ada mana? nggak ketemu? Yang pas kita main di apa? Yang pil tuh. Ada kan? Ada Pak Ade. Waktu itu acara WBDM. Ya WDM. Ada ketemu? Ada apa nama bandnya? Dead Scream. Dead Scream. Wih, ganas tuh. Tua gak tuh? Tuh lah pasti Gary. Pak Gustri. Pak Cegu. Pak Gus. Pak Gus ke Cegu enak Cegu. Enak apa bu? Cegu ke Pak Gus? Ayo, Pak Gus ke? Pak Gus. Lebih familiarnya sih Pak Gus. Pak Gus. Pak Gus Parkinson nih sekian lama dari 2001 lama guys. Belum lahir aku tuh. Belum lahir ya? Masih kecil dan nengok Bang Gustri main. Yang tuh ini siapa? Nah, nampaknya kata-kata itu tuh cocok aku yang ngomong bang. Oke, Pak Gustri udah malang melintang Parkinson main. Ada suka duka Parkinson nih. Apa sih nengok crowd, nengok apa kayak gitu. Ada titik jenuh ke atau apa? Oh, kalau soal titik jenuh ada. Nah, cuma triknya gimana ya supaya tetap antusias, tetap membara gitu kan. Cegu mempertahankan Parkinson sampai sekarang tuh. Ya karena itu tadi. Aku tuh di musik Parkinson sebagai wadah meluapkan emosi-emosi negatif aku nih, tapi dengan jalur positif gitu. Ngerti maksudnya kan Bang Yunan? Paham. Artinya daripada aku ngomel-ngomel di media sosial, mending aku ngomel-ngomel di lagu. Iya kan? Betul. Atau distorsi gitar, karena aku kan player gitar. Ya, lebih positif. Gitu sih. Jangan yang negatif-negatif. Apalagi Boleh sih yang negatif. apa tuh? Apa itu? Udah laki. Kemudian kendalanya juga nih Pak Un. Kendalanya ya pastilah namanya band. Kan ada berapa kepala. Ya ada gesekan, ada beda pendapat. Ya itu sah-sah saja kan. Ya cuma kita harus melihat dari sudut pandang positifnya aja lah. Ya mungkin di satu sisi personil ini ada prioritas dalam hidup dia yang harus diperjuangkan. Nah, ya kita harus ngerti gitu loh. Nah selama ini walaupun tukar pasang, bongkar pasang personil, komunikasi masih lancar sama kawan-kawan. Walaupun udah tidak bergabung di Parkinson tapi masih komunikasi yang baik kok. Kalau bongkar pasang personil itu mempengaruhi itu ya? Musik berubah-ubah atau enggak? Atau memang tetap dari awal memang mempertahankan itu? Apa sih? Genre. Ciri khas ya pastilah. Kalau gitar sih pasti aku tetap yang main, dia nggak akan hilang ciri khasnya kan. Nah kalau misalnya vokal ya menyesuaikan lagi. Aku harus pintar-pintar bikin chord yang sesuai. Misalnya Ijam bergabung di Parkinson, aku harus bikin chord yang sesuai dengan karakter vokal Ijam gitu. Kemudian yang kemarin Sulay drumnya sekarang udah Bagas, aku harus pintar-pintar bikin beat-beat yang sesuai dengan karakter Bagas gitu. Ada perubahan tapi dari segi soundnya sih tetap Gustri lah. Benang merahnya apa nih? Death metal? Garis besarnya tetap death metal. Ya metal. Kalau apa sih bunga-bunganya apa nih? Bunga-bunganya Kayak misalnya Groupie ke atau kemarin ya, pernah Groupie, pernah Slam. ada. Kalau sekarang ini apa nih? Masih ada sentuhan-sentuhan hardcore, slamming. Pokoknya setiap musik ada rocknya juga, ada etniknya juga. Jadi kalau aku secara pribadi nggak tahu Jam ya. Kalau aku pribadi orangnya soal musik open. Ya. Kau udah tahu ini. Habis nih kau cerita. Ini ya. Jadi kalau soal selera musik, aku
tidak menutup untuk genre lain, untuk menjadi referensi. Oh ini boleh nih, misalnya dari Hatebreed, hardcore nih cocok nih dimasukin di death metal jadi grup metal gitu kan. Mungkin kemudian pengen cari gimana ya, punya gas, punya warna, aku pengen yang tidak dipunya band lain, masukin unsur-unsur kearifan lokal, misalnya khususnya budaya Dayak gitu, dari petikan sape. Walaupun nyentil, yang penting ada lah kearifan lokalnya. Ciri khas Parkinson. Udah Parkinson main pasti ada. Bawa sape juga kan di panggung kan? Ada beberapa gigs yang gue tengok. Kalau beberapa gigs mungkin sekarang kita, kalau untuk sekarang lah Bang ya, kita lebih ke sequencer sih Bang ya. Sequencer. Karena playernya kadang tuh kita kan coba-coba tak ada yang sibuk atau segala apa. Jadi mungkin lebih memudahkan itu untuk main, mungkin sekarang kita pakai sequencer lah. Dan itu tetap mainan bagus kan. Iya. Kalau aku yang main sesat, jangan jadi kecapi, minta maaf kawan-kawan. Awal-awal dulu pernah juga melibatkan teman-teman dari Sape Player, ada Peri Sape. Ya, Peri pernah aku tengok. Kemudian Bapak Enzo. Kemudian ada Atui dari Merah Jingga. Atui dari Mending. Kemudian Domi Sape. Pokoknya yang kira-kira sanggup kita rekrut dan bersedia, hajar. Yang penting enak lah, enjoy. Ya. Karena mau nggak mau memang yang bikin rame itu salah satunya adalah petikan sape tadi, sape Dayak. Maka aku nak ikut-ikut tuh. Oh iya kan tadi mereka yang bertanya tuh kan, apa nih ikut-ikut nih? Ada weh. Kali gak kecipratan sedikit kan. Tapi sedap Pak Won, sedap. Gas ya. Yang penting rilis apa kan mikir-mikir. Nah kalau Ijam nih gabung ke Parkinson nih sejak tahun berapa sih? Aku gabung. Sejak Jepang belum masuk Indonesia kan? Pas masuk Indonesia. Zaman satu masa iya. Jadi aku gabung Parkinson tuh setelah Covid, mungkin 2020-an. Jadi gigs pertama aku, ini banyak ceritanya nih Bang. Boleh kita dengar. Ini ceritanya nih sebenarnya janggal-janggal lucu ya. Tapi tidak sedih kan ceritanya? Tidak. Jadi awalnya aku bergabung Parkinson. Jam, mic lebih dekat jam. Domain nanti. Oke. Jadi agak dengar pertama kali aku buat gabung Parkinson tuh, aku datang untuk nyusul si personil yang lain. Si Sani di bass sama si Suloi. Karena memang aku akrab dengan mereka berdua. Sama aku tak akrab. Akrab. Cuman memang pas kemarin tuh janjiannya sama mereka berdua. Mungkin belum kenal kali cikgu. Udah. Ijam Smell Rebel. Kan band lama lu kan? Iya, band lama. Lalu aku nyusul lah Bang. Nyusul lah ke tempat mereka latihan. Mereka lagi latihan. Ini. Lalu mungkin mereka pengen warna baru kali kan. Dan itu udah dengan vokalis baru ya gitu. Saya sebut lah Bang ya. Habis almarhum gak? Enggak. Aku tuh Habis almarhum ada lagi. Ada si Altam. Ada Piki. Ari. Ada Ari. Ari sekarang yang udah di Ketapang. Sempat Ari sih kan? Iya Altam. Iya Altam kan. Alat tambahan. Kemudian ada si Ucok. Ucok. Vokalis dadakan kadang kan. Nah, jadi itulah tuh Bang. Jadi aku datang ke sana, lalu si drummernya ngomong sama Bang Usri, coba lo itu satu lagu. Aku datang di sana nih dengan niat silaturahmi. Tapi dicoba satu lagu, ini segala apa. Ya aku dengan biasa ya Bang, karena memang udah biasa ya kan. Udah nyanyi ini, selesai pulang, ngobrol-ngobrol di depan segala apa. Balik, lalu di hari Kamis. Jadi acara itu hari Sabtu. Kamis, Bang Gusri ngechat aku. Jam kita main Sabtu. Apa nih? Aku bilang ini benar enggak nih? Aku bilang. Dari situ aku iya kan. Cuman dari situ status aku belum memang dibilang Parkinson. Cuman dari selesai itu setelah aku main barulah dirembukan kalau memang aku buat ngisi Parkinson. Situ berarti 2020 akhir gitu. 2019. 2019. Kita pertama main Parkinson main sama Ijam itu di 00. Ingat? Iya, di museum 2019. 2019. 2019. Itu tuh aku main tuh. Dari situ lah tuh. Habis Lebaran. Habis Lebaran. Silaturahminya budak Pontianak. Cuman yang pertama tuh yang kutakutkan masuk Parkinson, embel-embel dari bandnya. Aku mungkin Bang, karena hitungannya aku dengan Bang Gustri atau dan teman-teman yang lain
Bang Usri dengan lingkaran dia besar, dan aku yang Apa lingkaran besarnya apa? maksudnya tuh gini bang. Kode apa? Kode. Lingkaran tuh Bang Usri dengan kumpulannya ibaratnya teman-temannya di sana, dan aku yang bergaul tuh yang sana sini sana sini. Beda circle. Beda circle hitungannya. Aku kayaknya ada ketakutan bang isi Parkinson. Ketakutannya dalam arti mungkin banyak orang yang ngomong apa sih dia, banyak sih orang lebih pantas. Mungkin aku itu kata orang. Cuman ya aku beranikan diri ngambil itu karena aku mikir ya aku pantas. Ya. Cici. Beda sikit lah. Oh. Berarti pernah ya nonton Parkinson sebelum di Parkinson? Pernah. Iyalah sama lah. Gini, Kayak, oh mantap bang ini. Jadi itu bang. Mungkin kalau abang nanya aku pernah nonton Parkinson di zaman itu mungkin aku masih SMP atau SMA. Sama lah kita. Nah, Jangan sok muda lah. Nah, seumuran dengan Bang Uun. Jadilah aku manggil Bang. Singkat cerita sih seperti itulah Bang, dan bergabunglah sampai sekarang. Sampai sekarang. Lalu apa gitu nih Bang? Apa? Resmi ya dulu pakai itu ya, pakai apa? Potong tumpeng. Potong tumpeng ya. norak agak. Selamat. Santai ya kan. Selamatan. Itu pun santai. Nah, Ada. Kemarin apa, berarti dilatih jadi PNS sih. PNS Parkinson. Senin kami upacara. Keempat upacara. Kalau untuk itu sih ibaratnya ya udahlah berjalan lah sampai sekarang aku di Parkinson lah. Untuk aku sih itulah. Ya merangkak pelan-pelan walaupun progresnya lambat. Yang penting band ini tetap eksis sih. Itu aja sih. Ya kita juga nggak ngerjar target yang gimana-gimana. Yang penting happy fun. Menurut aku itu udah lebih luar biasa eksis sampai sekarang. Dari 2001 sampai 2026. 26. 25 tahun. Iya. Pas lah umur anakku. Iya kan. Mulai 4. Kan anakku. Umur anak. Oh iya udah kuliah ya. Aku bocorkan lah ya anak lo udah kuliah kan. Jadi tidak seumuran ya. Dengan aku tidak seumuran. Benar tidak seumuran. Muka aku memang tua, tidak seumuran. Aku salah circle ngumpul sama bapak-bapak. Nasib muka maka jangan tua. Kecuman boleh ya nih. Nah, Tengok muda nah kan. Parkinson. Lagu pertama yang dimainkan masih dibawa nggak sampai sekarang? Masih. Apa tuh? Bisnis lendir. Itu ganas tuh. Bisnis lendir. Itu tuh idenya Pak Degeri. Pak Degeri botak dengan logat khasnya itu kan. Iya. Tak kita bikin musik yang apa ya kayak geng petus gitu. Nyeleneh. Aku bikin. Liriknya? Liriknya nyeleneh. Ya tapi kalau aku sampaikan ke publik awam biasanya bisnis lendir ini kita bercerita tentang bagaimana penjualan orang, perdagangan orang, kemudian dan banyak lagi lah pokoknya. Tapi kalau bahasa circle kecil ya nyeleneh pasti. Gitu sih. Bisnis lendir, kemudian ada Sorrow in the Land. Tapi dengan kualitas rekaman dengan sesuai tahun lah, sesuai zamannya bersama Mektor, Jeko, Skizofrenia. Waktu itu Jeko. Main-main sini Jack. Aku mention kau nih. Dedengkot ya lu, dedengkot. Oh iya, lebih tua daripada saya lah. Om, manggil Om Jack. Sampai sekarang berapa lagu dah? Sebenarnya banyak, cuman Parkinson ini malas. Apa? Maka aku bilang tadi, progresnya lambat kayak siput, pelan-pelan. Aku tadi bilang ya apa goalnya, tujuannya itu enggak seperti band-band lain. Bukan band lain, terserah band lain mau itu kan rumah tangga masing-masing lah ya. Kalau Parkinson, aku pikir untuk happy fun, nggak mesti ngoyo gitu ya. Betul ya bahasanya. Tapi kan ada target. Targetnya ya kayak gini-gini lah, targetnya udah sampai sebenarnya sekarang. Gini Bang, ya yang dengan bahasa enaknya tuh gini. Kami menjalankan Parkinson di semua ini kan 4 orang dan 4 kepala. Pada saat Bang Usri bisa, maaf, kami sibuk. Pada saat kami tidak sibuk, Bang Usri tidak. Pokoknya tuh selalu bertautan dengan itu, lalu adalah pergantian personil segala apa, harus meremake semua lagi. Jadi kayaknya
Dan memang kalau tadi Bangun bilang enggak kayak band lain, bukan. Tapi kayak kami memang di sini kami buang stres, kami enggak buat stres di sini, iya kan? Kalau kita ngeband dengan suatu goals yang kita kejar dan kita tak tercapai, betuku hati itu Bang. Ya kan? Udah bubar dari kemarin, udah bubar. Makanya kami slow living. Slow living, betul. Slow living. Itu slogan Parkinson. Slow living, pencuri semua. Kata Suloi, band pencuri. Tapi kan ada target, pastilah. Nah, mungkin ada target. Benar Bang Un, Pak Un, nggak ada target yang gimana-gimana, santai. Ketika ini kan kita ada lagu baru, kita nggak bikin target rilisnya September. Yang penting kalau udah selesai, udah baru kita rilis gitu. Jadi ya kalau aku pribadi bukan target sih namanya, yang semampu kita kalau udah selesai ya kita rilis, kita launching gitu. Iya sih, targetnya bukan main apa ya? Aku takut salah ngomong, bukan untuk industri besar gitu. Kalau orang suka ya udah gitu. Yang penting Bukan, aku pengen nggak punya rilisan fisik Parkinson nih. oh tenang, nanti ada label yang dari siapa tuh temannya apa Aji Fan ya, yang Singkawang. Itu lagu-lagu lama Parkinson yang 3, Sorry in the Land, Perang sama Bisnis Lendir mau dirilis fisik katanya. Nah, aku satu ya. Yo siap, gratis. CD ke kaset? CD. Kaset pita, oke. Ya. yang jelas Paun band Parkinson ini jujur, aku secara pribadi pemalas, nggak ada target yang gimana. Tapi ketika ada yang support, hari itu semangat, besok kendor. Nah itu tuh penyakit Gustri itu, Gustri pribadi, nggak tahu lah hijau. Ingatkan lah. sama Bang. Udah. Sama dia gitu gak? Jadi kayak sekarang nih kan Bang Gusri lagi sibuk untuk buat lagu. Jadi mungkin udah 2 atau 3 kali Bang. 3 dah. Jadi sebenarnya kami udah selesai kemarin dengan lagu, tapi karena ada masuknya Bang Bagas di drummer nih, kami nge-remake ulang lah Bang. Bang Gusri udah ngirim materi, aku sibuk mancing sekarang Bang. Fokus mancing. Sama Sani. Nah itulah mana berdua lagi aku personil sibuk mancing berdua. Jadi itulah memang kami di sini di Parkinson tuh hitungannya memang kami slow living. Bukan targetnya, ya kalau memang kata orang dapat targetnya industrial ya alhamdulillah Bang kan. Tapi memang untuk goalsnya kami memang untuk kami berkumpul di situ silaturahmi lah kami di situ. Setiap hari? Seminggu sekali? Enggak. Sebulan sekali aja tak pernah. Nunggu nak manggung baru ya. Cuman WA Pasti. grup aman. Kalau ketemu secara fisik jarang loh. Biarpun di grup ngirim stiker jalan nih. Nah, ada lah. Lirik-lirik Parkinson tuh banyak cerita apa sih? Jam. Selain bisnis lendir itu? Jadi gini Bang, semenjak masuknya aku di Parkinson, aku merubah semua. Berarti liriknya tugasnya vokal atau gabung sama-sama? Aku tahu kalau aku pribadi tau beres lah. Aku udah capek aku bikin chord Berarti gitar. bagi-bagi kalau Parkinson nih, aku bagi ini, aku part gitar, part drum aku yang cari gitu. Jadi seperti itulah. Jadi untuk lirik-lirik itu aku tulis pribadi ulang. Karena mungkin kalau di zaman itu Parkinson dengan teknik pisquil, aku bingung tuh Bang. Buat menelaah arti kesonoran kata-katanya aku bingung. Jadi aku tulis ulang. Karib. Apa? Nggak. Jadi aku tulis ulang dengan benang merah yang mungkin mendekati, tapi mungkin aku nggak buat itu terlalu apa ya, bahasanya terlalu vulgar lah. Karena memang dari judul bisnis lendirja itu udah vulgar. Tapi pada saat orang tanya bisnis lendir itu apa ya, aku coba nulis di situ pada saat ada seseorang yang ingin keluar dari lingkaran itu. Tapi memang susah karena dia udah merasakan kenikmatan harta dan yang lain-lainnya. Dari situ lah Bang. Kalau untuk lirik-lirik sih aku lumayan dalam ya maksudnya. Karena memang kalau vokal mungkin gimana ngomongnya? Kalau vokal tuh lirik ditulis atau sama orang gitu, aku tuh nggak dapat emosi ya Bang. Kayak gitu tuh. Jadi memang mau aku cerna betul lah lirik tuh. Kalau tema, kebanyakan tema sih apa sih kebanyakan temanya tuh?
Kami Sosial atau Aku pernah merekomendasikan jam-jam kita bikin tema-tema tentang kritik sama diri sendiri gitu terlebih dahulu, ya pengembangan diri gitu loh. Jangan ranah di luar kita, intern kita dulu gitu. Mungkin soal sikap, mungkin soal mindset, sudut pandang yang kan kemarin keliru, pengen kita rubah gitu ya. Karena guru BK sih, jadi hal-hal betul, kayak gitu. berarti liriknya enggak melulu kegelapan. Biasanya kan death metal kan kegelapan. Apa sih Identiknya sih di situ. perenungan apa? kami realistis. Realistis. Tidak. Real. Enak tuh Bang kalau nulis yang realistis tuh apa yang udah kita lewatkan tuh enak. Jadi emosinya dapat, waktu yang tepat kita tulis tuh enak lah. Dari request Bang Gusri sih seperti itulah, untuk daripada kita cerita hal yang di luar, bagus kita ceritakan hal kita di dalamnya dulu, memperbaiki diri kita segala apa, atau sifat minus-minus kita tuliskan segala apa. Nah, itulah. Terakhir lagu apa tuh yang rilis tuh terakhir? Toxic. Toxic ya? Toxic. Toxic. Toxic tahun 25. 24 ya? 25. 25. 24 ini 2026. Lupa. 24. Udah. 24 lah. Ceritanya apa tuh? 2024 itu aku menceritakan tentang kayak ibaratnya kita yang sering ngumpul sama-sama, lupanya seringnya ketemu dan tidak samanya pendapat tuh malahan kita sering bergesekan Bang. Dan tidak bagusnya dengan circle, ini tidak ngomongin semuanya ya maksudnya. Dengan circle yang besar pun terkadang kita ngomong kayak gini, yang lain tuh sibuk yang lain, tidak fokus jadi kesannya. Jadi lebih bagus aku ibaratnya benang merah di situ, kita tidak haruslah punya yang banyak besar atau segala apa, tapi kita perlu yang kayak peduli, yang percaya dengan kita. Itu ya sih. Jadi memang yang ku ceritakan di situ tuh ya real aku rasakan lah. Di situ. Proses pengerjaannya bagus, lama ya satu lagu tuh. Cepat Bang. Sebenarnya cepat. Tidak ada yang lama. Cepat. Aku punya home recording. Kemudian bisa ngetek sendiri juga. Berarti rekodnya ini di rumah sendiri. Di rumah. Enggak di studio. Paling cuman aku sih Bang, tek vokal di luar. Karena kalau Ijam yang ngetek kan harus meke-meke kan. Kayak karena di rumah aku punya anak kecil, Ijam pinjam studio. Kemarin di mana Jam? Di tempat Helmi, Babace. Ya, Babace. Apa gitu Bang? Apa gitu? Pekerjaannya. Pekerjaannya. Termasuk semuanya tuh. Termasuk take drum juga di sendiri, bukan di studio itu umum. Take drum kita di replace kadang drumnya, itu lebih gampang. Kita kan sekarang dunia teknologi, kita juga enggak terlalu maksudnya tidak menutup, tidak anti teknologi. Kalau bisanya digambar ya silahkan digambar, tapi sesuai dengan selera, dengan kapasitas bermain drummer kita gitu. Betul. Iya. Itu sih Paun. Kemudian yang bikin lama itu komprominya antar personil kadang, mencocokkan waktu, nyocokkan pendapat. Nah, kayak gitu sih kendala-kendalanya. Waktulah terutama. Di satu sisi misalnya Ijam hari ini bisa, aku yang enggak bisa. Besoknya kita dua bisa, Sandi yang tak bisa. Ya main kayak gitu dunia. Kayak gitulah. Ya karena prioritas menurut kami sih lah pekerjaan kita dulu lah. Betul. Karena itulah tuh. Mangkrak terus. Tapi buat kawan-kawan yang ngeband jangan ditiru. Aku lihat teman-teman band lain, luar biasa produktif. Aku Fokus gitu loh. Sering tuh kayak dengan Bang Gusri, Bang, ini update nih, ini. Oh iya Jam ini. Jadi aku tuh sering kayak update-nya Bang Gusri itu, semangat aku nih Bang, udah rilis, wah, oh iya Jam kita harus gini, wah. 2 hari ya. 2 hari ya. Wah, gini ya 2 hari ya. Cepat loyo. Itulah aku bilang tadi kan. Terlalu banyak kesibukan. Nah, kalau yang lagu terakhir itu rilis tahun 2024, pengerjaannya cepat ya. Sangat cepat Kalau enggak salah tuh ada masuk unsur-unsur etnik tuh. Ada. Macam mana sih menggabungkan musik alat tradisional dengan musik metal Underground gitu ya. Macam mana Cikgu? Perpaduannya tuh. Karena aku basicnya juga kan sering join sama teman-teman yang bermain di
zona Musik tradisional. tradisional. Nah, kebetulan juga kemarin pernah juga nimbrung sama kawan-kawan di grup Sape Dayak, Sape Kalbar. Nah, jadi disitulah ide-ide tertuang. Dan yang ada di lagu Toxic itu aku bikin sendiri dengan ideku sendiri gitu. Main sape apa sendiri? Yes, Gustri Flexible yang main Sape. Original Gustri Flexible. Ya. Gusti ini pemain serba bisa. Enggak juga sih. Iya, tapi alat petik sih dapat semua kan? Petik sih ya. Kalau instrumen lain ngasih ide bisa. Kayak misalnya drum masih. Tapi dengan cara otodidak lah. Misal gas, drumnya paling sebatas kayak gitu ya Iya. sih. Oke, mantap juga. Kalau bingung masih belajar. Nah ini secara lama aku tak jumpa beliau nih. Beliau berdua nih. Jadi tuh mana abang dengan Bagus Ri? Itu belum Paul. Apa ya? Pokoknya masih ada zaman almarhum. Pokoknya lama lah masih ada Pak D, Gustri. Pokoknya zaman-zaman susah dengan beliau nih. Nongkrong di underground depan Mall Matahari. Pokoknya macam-macam lah. Dibilang apa lah. Di Sumur Bor. Apa studio pun 1 jam pun 4 band. Bayangkan 1 jam Studio Edo Darsyad. latihan 4 band. Bisa pun karena apa nama tuh dulu tuh tempat latihan tuh terbatas. Kalau sekarang latihan di rumah punya sendiri kan? Dulu dari 2012 sampai 2018 aku punya studio band sendiri. Namanya Studio Flexible. Nah, karena usia makin bertambah, terus fisik juga berubah kan. Jadi kayaknya aku kan nggak bisa harus begadang sampai malam. Nyuruh anak-anak, nyuruh kawan-kawan yang lain pun belum ada yang sanggup. Nah, akhirnya aku tutup, kemudian alatnya saya jual. Kemudian yaudah, latihannya di studio teman, misalnya di Seven, di IM kan. Kemudian kemarin ada Heart Studio punya Hariska. Kemudian tempat Bang Bari, Fresh Studio. Nah, kalian promo. Oke, nama apa? Oh, nanti kita panggil di sini. Apa nih? Semua lah ini sebutkan dia. Boleh ya. Hah? Kita podcast. Ada. Iya pernah, tempat Pajar pernah juga. PW benar latihan di situ. Kan? Betul gak, Bu? Apa lagi itu ini? Ya, tapi selain Parkinson, Cik Gu nih flexible match masih jalan. Masih sampai sekarang fleksibel, sering memproduksi merchandise terutama baju, kaos, jersey, kemudian kawat gigi, bukan topi, ada ya banyak lah. Yang kira-kira ya aku juga kan ada jiwa wirausahanya gitu loh, entrepreneurnya, jadi harus melihat peluang pasar gitu loh, harus punya, kalau enggak susah. Betul. Enggak ada set income kan. Banyak dari sana. Banyak, cuman yang jual itu teman-teman dari reseller. Iya. Ada Henry Prancedo, ada Kia, ada Selvianto dan lain-lain banyak. Jadi kalau soal menjual, kalau misalnya ada yang nanya baju, memang aku sodorkan nomor reseller. Tapi yang misalnya ada di kontak nomor aku, langsung aku layani, servis gitu. Mau baju yang mana gitu. Nah, Itu baju band atau banyak band yang di Kalbar? kalau misalnya untuk Fleksibel fleksibel itu merilis tema-tema tentang kearifan lokal, dari hal-hal yang ekstrim, dari hal-hal yang persuasif, smooth. Misalnya temanya tentang menanam padi, itu untuk fleksibel. Kemudian bahwa mengasuh anak gitu loh. Kemudian kalau untuk di Parkinson ya gambarnya tentang war-war, gor-gor. Nah, Seram-seram lah ya pokoknya. sih. Enak. Nah, gitu sih Paul. Kan gimana? Ada yang nyari? Aduh, yang mau nyari telepon Pak Gustri di mana nih? Bukan, kalau mau nyari silahkan cek
di Instagram fleksibel. Di situ ada Ini loh nomor. nih kameranya nih. Oh, Bang Wahyu, siap. Di mana tuh mau nyariin tuh? Nomor reseller itu ada di bio-nya Instagram fleksibel. Oke. Fleksibel Project, silakan, di situ ada 3 orang. Ada Henry Pransedo, ada Hiskia, ada Selpianto. Nah, mereka itu yang bagian distribusi, kalau saya bagian produksi. Nah, jadi saya untuk penjualan persentasinya lebih sedikit ketimbang teman-teman reseller gitu. Berarti hanya memproduksi. Produksi dan ide-ide tema apa yang mau digarap gitu. Tapi itu fleksibel lu merchandise apa ya? Band-band hanya satu band atau berapa band, banyak band, atau tergantung Pak Gustri? Cuman Parkinson bandnya. Aku pernah juga punya pikiran pengen ngerilis Band luar, band lain. band-band teman-teman di lokal, tapi kayaknya takut nggak bisa dihandle. Jadi ya udah yang bisa dihandle aja. Band aku boleh kali ini, Boy ya? Boleh. Oh, boleh. Nah, kalau Edward merchandise tuh? Biasanya itu ada cutting, Instagramnya cutting, kemudian ada Rudy Gorgiside. Nah, sekarang tinggal di Padang, teman-teman dari luar semua. Nah, jadi artworknya itu berbayar pasti. Ya, kita harus menghargai jasa loh. Ya. Nah, ya. Masa sih gratisan terus gitu. Mental gratis tuh memang harus. Nggak nanya di mana produksinya ke Pak Un. Boleh. Mau. Nah, untuk produksi produksi. merchandise itu kita sebenarnya di Pontianak bagus. Cuman aku lebih senang di Bandung sama Jogja, manajemennya bagus. Kita diajarin pintar untuk pemasaran, untuk bagaimana supaya barang yang diproduksi sesuai deadline gitu. Nah, di Pontianak bagus, SDM-nya bagus. Cuman itu tadi manajemennya yang perlu dirubah agar kita pengen nggak teman-teman sini kan saling bantu gitu. Iya. Tahun berapa kali rilis? Kalau Tentu untuk lah, fleksibel. nggak tentu. Biasa sekali, biasa 2 kali, bisa 3 kali. Fleksibel, bisa 4 kali. Tergantung apa yang Tergantung mood dan waktu. Itu cuma yang sama. Beda. Biasanya beda, biasanya sama. Kalau ada misalnya konsumen boleh restock enggak Bang? Kalau misalnya permintaan lebih banyak, restock lagi. Engong. Iya. Mataku udah tak nampak. Kacamata lo. Iya. Malu lah. Alah. Jangan sok muda. Kalau gue ngaku ya. Nah, Pak, kalau Parkinson gigs terakhir, Acara apa gitu terakhir bang ya? gigs Ngabang terakhir. Metal Rider. Oh ya ngabang, ngabang Metal Rider itu acara Teman-teman dari Blackjack. klub motor Blackjack, Blackjack. yang punya gawe berturut-turut bikin setiap tahun. ya cuman kita ada absen setahun sih. Ya. Ada absen setahun kita. Ada setahun, tapi istilahnya 3 tahun berturut-turut Parkinson terus diajak join, ya senang lah karena diapresiasikan dengan teman-teman Blackjack kan. Siapa teman-teman Blackjack kan? Ramai bang, sana bang. Satu ya. Bang Nopi. Bang Nopi, Presiden Blackjack Bang Nopi, dari Ngabang. presiden di sana. Dengan sangar-sangar sih mulai ke sana. Iya sangar tapi attitude-nya keren. Dengan perawakan seperti itu, tapi attitude-nya good boy. Oh iya, sedap. Kalau di panggung biasa bawa berapa lagu sih? Kalau Tergantung gigs atau sebenarnya- rata-rata ya. sebenarnya kami ini sih bang bukan tergantung gigs, gantung apa ya? Kami ngelihat dulu kalau acaranya terlalu ngaret atau molor gitu kan. Kalau kami tapi itulah bang ya, apa ya gak kami nak ngomong nih bang. Parkinson masih sering diletak terakhir. Jadi nampaknya kami tuh bebas menentukan mau berapa lagu gitu kan. Tapi kami juga capek dah nunggu karena udah diletakkan terakhir acara molor yang harus kita main jam 11 atau setengah 12 bisa jam 1 jam 1 disuruh mekek-mekek bang. Tapi kan masih ada itunya, crowdnya. Crowdnya memang ada bang, cuman kami-nya mungkin Bang Gusri, saya, Bang Sani,
Dan Bang Bagas mungkin karena udah letih kali ya Bang kan. Kami datang mungkin sebelum itu. Makanya biasanya berapa lah rata-rata? 3 lagu, 4 lagu? Enggak. Kalau 3 sih mungkin sekitar 5 lagu. 5. Minimal ya? Setiap Minimal. Cuman itulah tuh Bang, kami ngeliat lagi tuh Bang. Kalau sampai, karena hitungannya kami itu, itulah. Ngelihat misal kita main di pertengahan jam 8 atau jam 9 itu. Dan di belakang-belakang tuh masih ada band 4 atau 5. Sedangkan waktu molor kami udah minum 10, mungkin kami pangkas. Berarti fleksibel nih. Iya. Fleksibel men, memang harus fleksibel lah. Kalau misalnya kita ditaruh di tengah rondonnya, kita menyesuaikan. Kalau misalnya durasi Parkinson terlalu lama, kita cut. Kita harus sadar diri lah gitu. Karena ada teman-teman yang dirugikan kalau kita panjangin waktu lagi gitu. Bang. Teman-teman main kan, tadi kita merasa gak Bang main kemalaman tuh udah enak. Udah enak. Ngantuk, capek. Ini suka dukanya itu apa sih? Kapan misalnya ini main jam 1 nih, apa sih? Main jam 1 pernah di Ngabang Metal Rider 2013, tapi crowdnya masih rame. Dia memang mulai malam kan? Dari sore sih. Sore sana. Di Ngabang Utara. Sore waktu itu, tahun 2013. Selain itu, gigs pecah Parkinson? Face. Beda ya. Iya, Lady Space. Apa benar? Lady Space. Lady Space tahun 2022 ketika selesai Covid dibikin event Iya. yang skala festival. Ada Burger Kill juga satu panggung sama kita waktu itu kan. Vera. Jadi pecahnya luar biasa waktu itu karena memang manusia kemarin karena Covid kan hiburan. Hiburan. Kemudian 2 tahun kan mentok. 2 tahun. Kemudian di Kapos Open Air yang kebetulan juga ada Dead Squad. Kita ditaruh sebelum Dead Squad. Ya Dead Squad ini kan band ya kita tahu band besar kan. Tapi ya grogi ya pasti ada lah manusiawi. Nah dari segi equipment aja udah Mengeri. apa sih Parkinson kacang-kacangan lah. tapi bukan merendahkan diri sendiri. Artinya itu untuk memotivasi sih sebenarnya melihat Bang Stepi main dengan equipment gearnya yang luar biasa. Keren sih. Nah kalau Parkinson tuh pernah ya bikin tour? Belum, enggak pernah. Akunya juga secara pribadi Susah waktu. bukan kurang tertarik sih. Ya termasuk itu tadi salah satunya tour susah atur waktu gitu loh. Kan nggak mungkin setiap minggu. Tour kan panjang biasanya kan. Berapa kota. Kita punya kerjaan pokok kan. Ya, fleksibel lah. Kalau bisa tour. Keluar kota pun kalau ada undangan kita sesuaikan waktu kerja juga gitu loh. Paling jauh Parkinson main di mana? Paling jauh di Sintang. Terus Ibau pernah? Belum pernah. Berarti sampai di Sintang ya? Parkinson tuh mainannya lokal, cuma di Kalimantan Barat. Terus Ibau pun Kalimantan banget kan? Iya, maksudku di luar Kalimantan Barat nggak pernah. Ya. Karena Kalau Putus Ibau tuh ada scene gak sih? yang beli merchandise sih banyak dari Putus Ibau, kawan-kawan. Ada biasanya kalau misalnya acaranya di Sanggau mereka atau Binjai dari Putus Ibau kadang turun walaupun jauh tapi kan menyenangkan. Itu sih. Kemudian main di Meliau, seru dengan akses jalannya yang masih tanah kuning. Ekstrim. Musik ekstrim, jalan pun ekstrim. Tolong betulkan ya. Dan mana lagi di Pak Kadu yang sering disentil-sentil sama si Andre Bacot Sakubur kan main paling menyenangkan desa Pak Kadu ya kan. Nah, di situ ada perkebunan sawit yang besar katanya. Ya di podcastnya kan si Andre kan sering nyebut Pak Kadu, itu kampung aku. Pak Kadu. Kalau kalau Parkinson nih enak main di yang besar tapi sama yang kecil tuh apa sih atmosfernya? Jam kau dulu jam. Atmosfernya gimana sih? Maksudnya gimana nih Bang? Apa tuh kalau kalau bawa Tapi kecil. itu kan perbandingan. Jangan gitu. Jahat tuh jawab tuh. Itu perbandingan. Nah maksudnya apa sih membagi misal panggung besar dengan panggung kecil tuh? Sebenarnya secara kalau aku lah Bang aku jawab ya. Kalau bagi aku panggung besar itu
Yang pertama tuh kita lebih enak yang pasti alat lebih proper, sound out dan lain-lain lah. Dan mungkin gerak lebih leluasa. Ya. Karena dengan badan aku yang semunyil ini aku badan aku yang semunyil ini aku di atas panggung lumayan ceria, loncat sana, loncat sini itu bang. Apa? Lumayan. Jadi mungkin kalau dari panggung besar ya plusnya bagi aku itu kayak untuk komitmennya pribadi playernya lah. Kalau untuk crowdnya aku lebih suka aku main di panggung kecil. Karena panggung kecil yang pertama yang datang pasti orang ngerti. Kalau kayak panggung besar fest gitu kan. Karena acaranya kan campur tuh kayak ada yang genre lain macam-macam kan. Jadi kayak yang datang tuh ya terkadang kita dengan main dengan distorsi yang gelap gitu kan, dengan scream, growl, gutural dan suara yang lain-lain tuh, yang lainnya kayak apa nih, kayak gitu Pak. Cuman kalau ditanya seru ya tetap seru. Dua-duanya seru lah pasti. Dua-duanya seru. Cuman kalau crowd aku lebih dapat mainnya di panggung kecil. Ada plus minusnya Pak Un. Sama cek gue. Kalau aku ya kalau main di panggung besar tuh pengalaman. Ya. Karena enggak semua band punya kesempatan main di panggung besar. Itu pengalaman. Ya. Tapi bukan berarti lebih nikmat daripada panggung kecil. Panggung kecil tuh tembuni gitu kan di situ sebagai band underground. Nah, soulnya kan di situ. Jadi ketika habis main dari panggung besar ke panggung kecil lagi, tetap nikmat. Nikmat semua ya. Nikmat. Tapi kalau panggung kecil bang serunya apa? Kayak alal bialal. Itu main, kawan main. Kawan, tak balik itu main. Jadi ramai itu. Seru tuh. Sedangkan kalau di PES kan itulah balik lagi lah. Karena yang datang tuh belum tentu tahu. Jadi crowdnya tuh enggak huru hara kayak main di panggung gigs segala. Itu sih. Parkinson. Bang Gustri dan Bang Ijam. Ya, Aktivitas Parkinson sekarang ini sibuk apa sih? Sibuk. Aku dulu ya Jam ya. Mancing katanya, mancing. Ini beliau ini mancing. Kalau aku cek gue udah Pak Guru aku. Pak Guru betul. Aku guru bimbingan konseling loh. Speknya memang BK. Waktu di perkuliahan juga memang ngambil jurusan bimbingan konseling. Jadi aku hari ini boleh keras. Tetapi kalau di tempat kerja aku pendengar orang-orang yang rapuh. Siswa-siswa yang rapuh gitu loh. Dengar permasalahan-permasalahan yang kompleks. Kalau personil band pernah ya curhat yang cek gue nih? Jaim. Bukan jaim sebenarnya. Kami udah tahu. Di sekolah saya nak curhat. Masa kami nak minta curhat ya. Sedih nanti deh. Letih badan dulu. Jadi itu tadi. Kalau rutinitas kegiatan utama kerjaan pokok ya menjadi seorang guru di SMA Negeri 3 Pontianak. Nah, udah 18 tahun ngajar di sana ya bukan ngajar bidang studi tapi layanan bimbingan konseling. Jadi memberikan pengembangan diri, materi-materi tentang pendidikan karakter, misalnya melatih percaya diri gitu loh. Kemudian boleh aku cerita tentang bimbingan konseling biar orang tahu semakin luas tentang bimbingan konseling itu apa kan. Tentang bimbingan klasikal mengenai dunia pergaulan remaja. Jadi guru BK tuh lebih banyak belajar tentang psikologi remaja. Nah gitu loh. Karena itu tadi ranahnya memang di SMA, jadi sering ngobrol cerita dengan anak-anak remaja, terutama remaja-remaja SMA. Keluhannya biasanya apa sih? Kebanyakan? The record, karena BK kan menganut asas kerahasiaan. Jadi anak-anak yang punya cerita kita simpan, nggak boleh ember. Kita harus jaga kepercayaan anak-anak agar next time mereka bisa cerita lagi sama kita gitu loh. Nah sambil cerita kasih solusi, yes. Kalau solusinya cocok sama dia dan dia bisa berproses, karena memang nggak ada yang bisa bantu guru BK, cuman bisa ngasih motivasi, bisa ngasih penguatan, keputusannya ke anak siswanya gitu loh. Itu sih banyak. Ya kelas berapa sih? Kok kelas 1 SMA apa sih? Kelas 9 nih? Kelas 10 kan? Iya kelas 10. Kelas 10 kebanyakan tuh kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kebetulan kalau di sekolah aku tuh sebagai guru di kelas 10. Nah jadi
surat. Yang baru masuk lah berarti itu ya. Yes, betul. Kan ada 4 guru BK di sana. Oh, Ada yang menghandle kelas 10, aku menghandle kelas 10-an. Ada teman-teman yang lain juga seperti Bu Tia menghandle kelas 11, Bu Mimi kelas 12 dan Bu Elka sisa kelas yang masih sisa kelas yang belum terhandle Bu Elka yang megang gitu. Gitu. Oke. Jadi guru bimbingan konseling beda sama guru bidang studi. Jadi kalau Pak Uun misalnya ada hal-hal yang susah, Boleh. Aku mau curhat ya. apa ya, Gustri curhat dong. ya minimal didengarkan ceritanya tuh enak kok. Walaupun belum bisa nyarikan solusi, ketika permasalahan itu didengar, kita cerna dan kita bisa empati, bisa meringankan masalah. Tapi kalau personil Parkinson nih, Aku pernah Bang, aku sering kok konsultasi ke mereka, ke Bang Gustri sering. Bang Gus gimana nih Bang Gus hidup aku nih gini. Cuman Ijam kan apa tuh? dia ngobrol, kalau ngomong menyampaikan sesuatu sok tegar, jadi kayaknya enggak serius gitu. Coba sambil nangis-nangis. Coba. Coba. Kalau Sani? Sani itu orang yang misterius. Misterius. Walaupun udah bertahun-tahun, berpuluh tahun aku berteman sama Mas Sani, nggak pernah curhat. Dia tuh orangnya karakternya limbat. Jadi nggak pernah ngomong. Pendiam. Minim ngomong. Tanya San. Iya. Nah gitu. Yes, limbat. Aku panggil dia kalau, "Oi, limbat." Modelnya cuma itu ya. Orang baru kenal sama dia. Senyum gila kau bukan? senyum. Kau tak datang Bang Sani nak omongan kau ni. Kalau Ijam apa sibuan sekarang? Kesibukan kerja lah Bang ya. Kalau kerja aku admin di suatu perusahaan. Asik. Lumayan lah. Asik paling banyak. Cuan. Admin di perusahaan juga megang di bagian keuangannya Kak. Lumayan lah jadi ngurus. Jadi kayak aku tuh bergerak di bidang barang dan jasa. Jadi lumayan aku bergelut di dunia perdinas-dinasan, per kantor-kantoran untuk kejar tender nih segala apa ya. Paling sibuk itu sih aku Bang. 7 hari minggu kan? Atau ada liburnya? Sebenarnya Sabtu Minggu tuh libur. Cuman Sabtu mungkin ada yang bisa dikerjain masuk. Jadi kalau untuk kesibukan ya paling kerja sebagai admin, pulang sebagai pemancing. Nah kalau playlist di handphone kita nih apa nih? Playlist 3 lagu. 3 lagu aku. Playlist. Nah ini baru nih aku dapat pertanyaan ini. Iya. Playlist. Aduh, malu aku. 3. Malu aku. Ini Playlist tiap hari dengar tiap hari 3 lagu ya. tak ada, Enggak apa. tak ada aib sebenarnya. Cuman kayak orang benar tak jam Playlist aku Nah, kalau bagus apa nih Pak Gu? Cegu. kalau malu aku. apa sih makna? Tahu. Cegu loh. Kalau aku orangnya kalau penikmat musik aku Iya. semua genre aku dengar sih. Iya. Kalau metalnya misalnya kayak Deng Petus, kemudian band-band yang sekarang misalnya kayak Feeling Flash. Nah, kemudian biasanya aku dengar lagu musik tradisional, mau Melayu, mau Dayak. Kemudian playlistnya lagu-lagu rohani. Nah, gue rohani banget orangnya. Siap mau tidur pasti itu. Ya pasti. Lagu-lagu rohani. Apa tuh Bang lagu itu kalau 1 3 uti. Apa tadi? Kan tadi aku sebutkan metalnya ada Feeling Place, Deng Petus, kemudian Obituary, yang hardcore-hardcorenya aku senang kayak Hatebreed, kemudian band-band barunya tuh banyak juga. Nah kalau kemudian dengar lagu-lagu budaya lagu-lagu kearifan lokal tradisional kayak lagu Dayak, lagu Melayu, juga lagu-lagu tradisional luar negeri aku suka kayak lagu-lagu yang nuansa Arab kayak di Turki gitu kan suka denger lagunya coba. Jadi adem, seru, apa ya, ada hal yang beda gitu kan. Nah kita kan memperkaya sana gitu gak? setuju. Kalau Bang Ijam nih, ini bahaya nih Bang Ijam nih banyak melo HP. Tak ada Bang, aku memang kayaknya Apa sih? Apa tuh? kalau yang memang playlist aku dengar tuh Epita Mala. Oh, Asik. apa judulnya tuh? Rambut. Kita malah berarti genre dangdut kan. Iya, kan Aku juga suka dangdut. kayak Aman. itulah Bang, kayak dangdut tuh memang aku suka lah. Biarpun banyak yang sekedar kayak orang nyanyi, aku nggak tahu judulnya, tapi aku kayak enak nih. Tapi kalau buat
top sih. Pitamala terbaik bagi aku. Playlist di kamar kan bebas. Iya kan? Lalu Lagu Malaysia pun boleh. Boleh. Aku Malaysia termasuk Suka. suka Asal iklim. banget. Apa tuh? Iklim. Oke. Banyak Salim. Di dalam debu. Wey. Walah, saya mau ya. Lalu mungkin yang ketiga baru dengar underground. Itulah kalau Terakhir lagu terakhir yang didengar sebelum sini. Pitamala. Epitamala, Ridho Roma. Kalau aku tuh lebih cenderung ke kalau dangdut suka pop dangdut. Memang kami dengar Pitamala ta. Rambut sama doyo. Rambut siapa ini kasih tahu. Aku tadi dari warung ke sini itu terakhir aku dengar lagu Pro 88. Apa judulnya? Dari anak gua nih, yang bagusnya katanya. Apa? Roadblock Cintaku. Roadblock. Apa sih kayak apa sih? Raja apa bahasa Roadblock Cintaku. Pro 88 enak. Coba ya. Oke, semua udah tunggu belum? Nah, apa lagi nih? Kesan-kesan. Nah, terakhir pesan dan kesan. Boleh gak tuh pesan dan kesan, lama gak aku tak jumpa. Indonesia bertahan. Bertahan lah. Lama. Nah, Iya, tetap bisa sampai kayak untuk band just be yourself lah, harus menjadi diri sendiri ya. Ya. Kamu boleh punya idola, punya apa? Kecintaan terhadap band tapi tetap jadi diri sendiri, nggak usah jadi diri orang lain. Orang lain boleh jadi referensi buat band-bandmu gitu loh. Nah, tetapi ketika untuk bikin berkarya ataupun segala macamnya, kalian harus jadi diri sendiri aja lah. Kayak Parkinson jadi diri sendiri. Ya terserah orang nggak suka ya. Kalau mau bikin karya sempurna nggak ada, betul. Mau disenangi semua orang nggak bakalan ada. Makanya ya udah, jangan mental cemen gara-gara dikritik, gara-gara dicemooh. Itu aja sih. Kemudian apa ya, di podcast ini kalau misalnya ada salah-salah kata minta maaf. Ya, Maaf biasa. tak apa, slow. Podcast ini slow, santai, relax. Bisa di-cut banget. Bisa lah. Tapi budak-budak sudah nggak nih, budak-budak. Makin diminta di-cut semua Waktu panjang dari awal sampai mau berakhir nih nggak ada sih kita ngomong. Lama. Kita ngomong slow. Nggak ada menjelekkan orang lain. Nggak ada. Nggak ada begibah gitu ini, nggak ada. Nggak ada ngomong Nggak ada. orang belakang itu nggak ada Nggak ada. Aman. Pitamala ya. Pitamala terakhir. Itu aja hook aduh. Vokalis Parkinson. Vokalis Parkinson. Makanya biasanya kalau Hooknya itu kayak gitu. kemarin main di SMA Negeri 3 kan, pensi kan. SMA Negeri 3 kan bikin pensi selalu megah tuh dan besar. Selalu memperkenalkan personil. Ini personil Parkinson dengan wajah-wajah dangdutnya, saya bilang. Memang harus jujur lah kan. Ya. Atau dengan muka-muka kuli kita ini. Nah ini. Apa Gi? Kalau kesan dan pesan. Iya. Kalau kesan-kesan dan pesan aku, kalau buat kawan-kawan yang di Pontianak ngeband ya tetap semangat. Tetap semangat, tetap menjadi diri sendiri, ya kan? Tetap rangkul-merangkul, yang tua merangkul yang muda, yang muda jangan macam orang tua. Betul. Intinya itulah. Oke. Karena kita semua hidup harus beradab. Ya. Kau udah berada belum ya? Udah dong. Insya Allah udah. Terakhir, seperti biasa, apa ritual di podcast satu kata? Satu kata. Untuk podcast. Bebas untuk netizen, untuk siapa. Ucapkan satu kata. Apa Jam? Abang malu. Satu kata, misal apa sih Kun? Bebas. Ya menyala. Bebas. Satu kata. Sesuai dengan podcast kita, satu kata. Jam, silakan Jam. Silakan Jam. Satu kata. Satu kata untuk podcast satu kata. Bebas. Apa tuh? Satu kata untuk podcast satu kata. Keep strong. Yeah. Strong, iya sih. Memang hidup harus berjuang, harus strong. Itu dua kata tuh. Nggak apa-apa. Bebas. Berarti strong ya, strong. 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 Oke. Betul. Boleh.
Kalau Cenggu, apa satu katanya nih? Bukan satu kata terlalu banyak kalau aku. Apa ya? Bingung aku mau jawab apa. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, bahasa ingat Kak Jubata. Satu kata. Harus. Oke. Sampai juga kita di penghujung perbincangan kita. Nah, mudah-mudahan Bang Gustri, Bang Ijam sehat selalu. Amin. Selalu dengan bandnya Bang Bargain Uwan juga sehat selalu Bang. Salam dengan kawan-kawan yang lain yang tidak bisa hadir. Semoga tetap sehat selalu. Amin. Amin. Sampai di sini perbualan percakapan kita dengan Parkinson Band yang udah lama saya tidak ketemu sama beliau nih. Jumpa lagi di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.